Perkenalkan, nama saya Yuli Riswati. Saya pekerja rumah tangga migran di Hong Kong. Saya di Hong Kong bekerja sebagai PRT sudah sekitar 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Uh, saya mendapatkan masalah penahanan itu kronologinya pada tanggal 23 September. Awalnya saya tanggal 23 empat petugas imigrasi datang ke rumah majikan, mengetuk pintu, bertamu, kemudian menanyakan bahwa saya sudah overstay. Kemudian kami baru kaget, ingat, kemudian saya mengambil dokumen dan menemukan bahwa memang ternyata izin kerja saya cuma sampai 27 Juli. Jadi begini, untuk kasus pekerja rumah tangga migran di Hong Kong, ketika memberikan izin tinggal, pihak imigrasi akan mengacu pada masa berlakunya paspor. Nah, kemudian waktu itu kontrak kerja saya yang 2 tahun baru berjalan beberapa bulan, tapi karena paspor saya itu juga hanya berlaku beberapa bulan, jadi mereka ternyata memberi izin tinggal saya tidak sampai 2 tahun. Nah, saya mengingatnya itu sampai 2 tahun. Jadi ketika saya sudah membuat paspor baru atau membuat perpanjangan paspor baru, saya lupa untuk membuat visa baru di imigrasi. Nah, sebenarnya untuk kasus seperti itu, kasus yang sama yang saya alami, banyak dialami pekerja rumah tangga migran di Hong Kong, dan itu biasanya cukup diselesaikan dengan pihak pekerja dan majikan meminta maaf kepada imigrasi Wancai, kemudian pihak imigrasi Wancai akan memberikan visa baru sebagai perpanjangan visa, cukup seperti itu. Tapi untuk kasus saya ternyata ada perbedaan sangat jauh. Tanggal 23 September saya didatangi pihak imigrasi, kemudian dibawa ke kantor imigrasi untuk investigasi dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Kemudian 12 malam saya diperbolehkan pulang ke rumah majikan dengan membayar jaminan $500. Kemudian dengan waktu itu investigasinya cukup menanyakan tentang mengapa saya lupa memperpanjang visa. Setelah itu saya kembali ke rumah majikan. Beberapa hari kemudian pihak imigrasi menghubungi saya lagi untuk datang ke imigrasi karena mereka akan menahan saya sebelum persidangan kasus saya. Nah, kemudian pada tanggal 26 September saya datang kembali ke imigrasi yang melakukan investigasi terhadap saya, namanya Kowloon Bay Imigrasi, dengan didampingi oleh pengacara. Kemudian sesampainya di sana, saya dibawa ke tempat lain, ke imigrasi lain yang bernama Madauko Center. Di situ itu biasanya untuk tempat menahan orang-orang berkasus sebelum dibawa ke persidangan. Tapi di situ saya ternyata tidak ditahan dan saya diwajibkan membayar jaminan $1.000. Kemudian saya boleh kembali ke rumah majikan untuk persidangan lanjutan pada persidangan yang sudah dijadwalkan pada beberapa hari kemudian, yaitu pada tanggal 30 September. Jadi selama saya menunggu sidang saya pada tanggal 30 September, saya diizinkan untuk tinggal di tempat majikan. Nah, dalam urusan tinggal ini, untuk semua pekerja rumah tangga ketika mengalami kasus seperti saya, tidak diperkenankan lagi untuk bekerja dan mendapatkan gaji, jadi hanya boleh tinggal karena kasus statusnya adalah tahanan luar. Nah, dari situ belum ada kecurigaan yang lain. Kemudian ketika untuk sidang pertama, di sidang pertama saya hanya dibacakan dakwaan bahwa saya mengalami overstay. Kemudian pihak persidangan menjadwalkan, pihak pengadilan, hakim menjadwalkan saya untuk sidang lanjutan di 1 bulan kemudian. Tapi selama menunggu sidang lanjutan, saya diwajibkan lapor ke kantor polisi selama seminggu 2 kali pada jam 6 sore sampai jam 9 malam. Jadi setiap Selasa dan Jumat saya wajib lapor ke kantor polisi. Nah, dalam jeda waktu itu dokumen saya sudah ditahan imigrasi Kowloon Bay. Kemudian majikan dengan
advis dari pengacara menghubungi imigrasi Wancai. Dia menanyakan bahwa pembantunya sudah overstay selama 1 bulan lebih. Apa yang harus dilakukan? Imigrasi Wancai mengkonfirmasi bahwa itu bukan kasus besar, cukup suruh pekerjamu ke sini membawa dokumen dan kami akan memberikan visa baru. Jawabannya cuma semudah itu. Tapi kemudian majikan menjawab, tapi masalahnya pembantuku sudah tidak punya dokumennya udah ditahan oleh imigrasi. Gitu. Dari situ kaget imigrasi Wancai, imigrasi mana yang menahan? Kowloon B. Oke, kalau gitu kami akan menelpon Kowloon B. Jadi antara imigrasi Kowloon B dan imigrasi Wancai itu beda. Imigrasi Wancai adalah imigrasi yang membawai tentang visa dan kontrak kerja pekerja rumah tangga, sedangkan imigrasi Kowloon B adalah bagian seksi investigasi. Jadi kalau ada overstay atau kasus-kasus pelanggaran ilegal itu ada di Kowloon B. Kemudian dari situ setelah imigrasi Wancai menelpon Kowloon B, dia menghubungi balik majikan dan mengatakan, oh ternyata kasus pembantumu spesial. Nah di situ baru timbul kayak kecurigaan kami, apa yang dimaksud dengan spesial, kenapa spesial. Dari situ kami mulai berpraduga dan menghubungkan dengan proses penangkapan saya yang sehubungan dengan aktivitas saya menulis yang saat itu entah kebetulan atau tidak sedang viral di media lokal berbahasa Kantonis di Hong Kong. Sebenarnya di Hong Kong sendiri itu terkenal dengan kebebasan berbicara dan bersuara sebelum gerakan anti ekstradisi berlangsung dan situasi seperti sekarang. Sebenarnya setiap warga di Hong Kong mempunyai kebebasan untuk freedom speak. Jadi kayak berbagi informasi dan lain sebagainya, pertama dalam kaitan bukan hal-hal yang semacam menyebar ujaran kebencian dan lain-lain, itu sebenarnya tidak merupakan pelanggaran hukum. Jadi selama kayak semacam tujuan saya dari awalnya berbagi informasi kepada pekerja rumah tangga sesama pekerja rumah tangga migran di Hong Kong, karena saya dari pengalaman saya sendiri, saya mengetahui bahwa banyak media, whatever itu media di Hong Kong atau media di Indonesia dan lain sebagainya, mereka kurang memperhatikan bahwa sebagai pekerja rumah tangga kami juga membutuhkan informasi sekitar kami, dan itu belum bisa diberikan oleh media lain, dan itu yang membuat saya ingin berbagi kepada teman-teman saya sesuai kebutuhan saya. Saya sebagai PRT saya membutuhkan ini, jadi kemungkinan besar teman-teman saya sebagai PRT di Hong Kong juga membutuhkan ini sehubungan dengan situasi terkini di Hong Kong misalnya. Paling tidak kami tinggal dan bekerja di Hong Kong, bukan berarti kami mengetahui isu terbaru itu kemudian melibatkan diri di dalamnya, itu tidak sejauh itu. Jadi dengan mengetahui isu-isu dan apa yang terjadi di Hong Kong, kami bisa melindungi diri kami sendiri. Misalkan aksi ada di mana, kita harus kemana, transportasi hari ini ada tidak transportasi, ketika kami bepergian atau bekerja di luar rumah majikan, kami akan tahu itu dan bisa memproteksi diri kami. Karena ketika terjadi aksi kemudian bentrokan atau ada gas air mata dan lain-lain, itu teman-teman juga harus melindungi kesehatan dan keselamatan mereka. Siapa yang akan melindungi kalau bukan mereka sendiri yang mencari informasi, dan itu yang berusaha selama ini saya dan teman-teman suguhkan kepada teman-teman sesama pekerja rumah tangga migran di Hong Kong sehubungan dengan gerakan anti ekstradisi yang berlangsung di Hong Kong. Kemudian kalau pada ujungnya kemudian membuat saya terjebak dalam genggaman itu di luar prediksi saya. Jadi toh awalnya kan memang saya sadari bahwa semua hal ketika kita memilih jalan kita apapun itu pasti ada risikonya. Jadi mungkin ini bagian dari risiko saya. Kemudian kalau dibilang ada intimidasi, tidak. Intimidasi secara langsung tidak. Justru intimidasi yang saya dapatkan dari pemerintah Indonesia sendiri dalam hal ini KJRI. Mereka beberapa kali memperingatkan tim kami dari Migran Post untuk menjauhi peliputan atau menulis soal isu-isu terkini yang ada di Hong Kong. Bisa nggak nulis hal lain selain gerakan anti ekstradisi atau demonstrasi? Itu pernah beberapa kali menelpon kontributor kami, maksudnya teman-teman sesama yang mengelola Migran Post kayak gitu. Tuh intimidasinya malah justru dari pemerintah Indonesia sendiri. Kalau dari pemerintah Hong Kong, selama saya, meskipun pada ujungnya saya mengalami penahanan dan sejauh dikasih ini, saya cukup diperlakukan dengan baik dan terkesan malah dibedakan dan istimewakan, entah kenapa. Cuman
karena itu malah justru terlihat keganjilan pada kasus saya. Kayak seperti di tahanan teman-teman lain sangat diperlakukan inhuman dan injustice ya, maksudnya kayak nggak adil dan nggak dimanusiakan. Saya pun juga malah, tapi saya lebih dibaikin, misalnya yang lain dibentak-bentak, saya tidak pernah dibentak-bentak seperti itu. Justru saya diperlakukan dengan lebih baik dari yang lain. Tapi itu bukan berarti kemudian saya mengatakan keadaan di sana baik, karena saya tidak boleh berbicara mewakili diri saya sendiri. Tapi saya juga ingin menunjukkan bahwa keadaan di sana tidak baik-baik saja, karena memang banyak teman-teman saya tidak baik-baik saja gitu. Toh saya juga tidak baik-baik saja meskipun sudah diperlakukan dengan baik. Ternyata saya juga mengalami sakit, muntah-muntah dan kayak tifus dan lain sebagainya, karena memang fasilitas kesehatan dan hal-hal yang di sana sangat menekan dan membuat stres. Menulis ya di Suara dulu ya, selama kurang lebih 3 tahun. Suara itu adalah media untuk TKI yang berbahasa Indonesia di sana, dan sekarang Mbak Yuli mendirikan Migran Pos ya, pada awal Maret 2019 berarti. Jadi banyak aktivitas-aktivitas dari Mbak Yuli yang juga bersinggungan dengan jurnalisme warga. Dan ke Surabaya sendiri, tadi saya juga sempat berbincang bahwa kami dari AJI Surabaya juga akan membantu Mbak Yuli untuk berkoordinasi mungkin dengan lembaga bantuan hukum yang nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman baik di Jakarta ataupun juga di KJRI Hongkong nantinya. Mungkin untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Banyak kejanggalan seperti apa kejanggalannya? Seperti misalkan saya 2 kali diminta membuat statement. Pertama, saya diminta membuat statement bahwa saya yang menginginkan pulang ke Indonesia, dan saya diminta untuk membatalkan aplikasi visa kerja saya yang sedang dalam proses. Padahal saya sudah mendapatkan balasan dari pihak imigrasi Wanca yang dikirimkan ke CIC bahwa aplikasi visa saya diterima dan sedang dalam pertimbangan, dan saya akan segera mendapatkan hasilnya dari mereka. Tapi saya malah dipaksa untuk menandatangani kertas kosong. Saya harus menuliskan sebuah pernyataan bahwa saya membatalkan pengajuan aplikasi perpanjangan izin tinggal saya, dan saya menginginkan dipulangkan ke Indonesia secepatnya oleh pihak imigrasi. Jadi ada kayak semacam tekanan-tekanan seperti itu. Kayak di detik-detik terakhir saya mau dipulangkan pada tanggal 2 kemarin juga begitu. Ketika kami sudah berjalan 5 menit kemudian kami balik arah mobilnya. Di situ ternyata saya diminta lagi untuk membuat surat pernyataan di atas kertas putih bahwa saya mengetahui pengaturan pemulangan saya dan saya mengizinkan imigrasi memulangkan saya. Jadi terkesannya mereka ingin mengatakan bahwa saya bukan dideportasi, tapi saya sendiri yang menginginkan pulang ke Indonesia. Jadi sempat ada perdebatan dan saya menolak untuk menulis seperti itu karena sebenarnya saya juga tidak ingin dipulangkan. Jadi kemudian saya menulis dalam versi bahasa bahwa saya mengerti dan memahami bahwa saya akan dipulangkan ke Indonesia, dan saya menyetujui pengaturan penerbangan saya hari itu untuk menuju Surabaya kemarin itu toh. Karena di situ saya sebenarnya juga diminta untuk menulis bahwa saya puas atas perlakuan pihak imigrasi selama saya ada berada di tahanan, dan karena saya merasa tidak puas dengan pengaturan dan apa yang terjadi di tahanan, saya menolak untuk menulis tersebut. Dan ketika pengacara saya meminta pihak imigrasi agar sesamanya saya di bandara untuk menghubungi mereka, karena ternyata pihak imigrasi bilang ke saya pengacara saya tidak bisa datang karena dihubungi tidak ada tidak tersambung. Tapi ternyata pengacara saya mengaku tidak dihubungi, dan justru sebaliknya pengacara saya pihak imigrasi bilang ke pengacara bahwa Yuli sudah membuat pernyataan bahwa dia merasa puas dengan pelayanan kami dan dia sendiri yang menginginkan pulang ke Indonesia, dan dia mengatakan tidak ada komplain sama sekali, dan meminta pihak pengacara untuk konfirmasi. Sedangkan pihak pengacara kemudian menolak. Bagaimana saya bisa konfirmasi dan percaya akan pernyataanmu sementara saya sendiri tidak mendengar omongan Yuli dan tidak bertemu dengan Yuli. Jadi sampai saya dideportasi saya tidak bertemu dengan pengacara saya, dan pengacara saya juga menolak untuk konfirmasi bahwa saya dipulangkan tanpa masalah. Di tahanan itu ternyata di luar ekspektasi saya dan ekspektasi orang-orang ketika mendengar CIC, bahwa CIC hanya tempat penampungan bukan penjara. Jadi CIC itu diketahuinya adalah tempat penampungan sebelum warga asing dipulangkan ke negara asalnya atau mendapatkan status refugee.
atau pengungsi. Jadi di situ sebagai proses bukan orang-orang kriminal. Biasanya orang-orang yang di situ itu orang-orang yang baru mengalami kasus di Hong Kong seperti kayak drug atau kasus penipuan, kasus trafficking, kasus overstay yang tanpa majikan dan tanpa pekerjaan, banyak pekerja ilegal asing kayak gitu. Setelah menjalani penahanan di tahanan wanita Thailand dan penjara wanita Lowu. Jadi mereka biasanya setelah menjalani masa hukuman ada yang 10 tahun, 10 bulan, 8 bulan, 3 bulan, 2 bulan, seperti itu mereka dibawa ke CIC untuk penentuan apakah mereka akan segera dideportasi ataukah mereka akan mengajukan refusi atau suaka seperti itu. Nah, di situ seperti yang saya alami sendiri juga kesaksian semua orang yang tinggal di CIC itu, mereka mengaku bahwa keadaan, karena saya sendiri tidak mengalami penahanan di penjara, jadi mereka semua mengaku bahwa di situ perlakuan yang kami terima lebih parah dari penjara untuk para kriminal. Jadi ketika di penjara Lowu dan Thailand, menurut pengakuan teman-teman dari Filipina, Bangladesh, Indonesia, dan Vietnam serta beberapa negara lain, Sri Lanka juga ada, mereka di sana lebih dimanusiakan seperti diperlakukan secara manusiawi dengan hak-haknya, hak makan, hak tidur, hak beraktivitas pribadi, dan akses kesehatan serta perlakuan itu lebih terjamin seperti mandi, ada air hangat, untuk fasilitas mencuci ada laundry dan sebagainya. Tapi untuk di CIC itu tidak berlaku sama sekali. Jadi militer. Jadi kami kayak diperlakukan seperti tahanan militer kayak gitu. Jadi kayak disiplin dan aturannya itu sangat ketat, dan kami harus mandi air dingin, tidak ada tempat untuk menjemur baju, sedangkan kami harus mencuci dengan tangan, itu pun di tempat tidur kami sendiri seperti itu. Jadi harus tidur bersama baju yang dijemur itu, baju basah yang kami cuci yang besok harus dipakai, dan entah itu nanti bakalan kering atau tidak seperti itu. Dan kayak makanan dan lain sebagainya, seperti perlakuan mereka, kita senyum dikit kena hukum, ngobrol dikit kena hukum, ini pokoknya apapun gerak kami tuh jadi kayak menimbulkan kayak banyak yang stres atau malah justru lebih depresi daripada di penjara, karena ketika di penjara mereka bisa beraktivitas, lebih bergerak seperti manusia lainnya, bahkan mereka bisa bekerja dan mendapatkan upah di dalam penjara, seperti mereka membantu bagian dapur, membantu bagian ini, bagian itu, mereka mendapatkan upah. Sementara kami di situ diperlakukan hanya tinggal di 2 ruangan, ruang siang dan ruang malam. Ruang malam itu untuk jam 5 sampai jam 8 pagi, ruang siangnya untuk jam 8 pagi sampai jam 5 malam, jam 5 sore. Jadi kami jadi seharian harus duduk kayak patung begini dengan mendengarkan instruksi apa gitu. Dan setiap kali ada kayak kunjungan, setiap hari itu ada kunjungan dari kepala imigrasinya seperti itu. Mereka akan setiap jam 10.30 pagi akan mengadakan sidak, kemudian mereka akan menanyakan apakah ada komplain, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan, dan kami hanya harus menjawab 2 kata, good morning sir dan thank you sir. Hanya itu yang boleh kami ucapkan, tidak boleh mengucapkan hal lain. Ada pernah yang dari salah satu penghuni ruangan itu yang berani mengacungkan tangan untuk memprotes bahwa dia merasa tidak diperlakukan secara manusiawi di situ. Kemudian pada akhirnya dia bukannya diterima kembalinya, tapi dia harus ditahan di single cell atau sel yang khusus untuk 1 orang dan tidak boleh bertemu siapapun seperti itu.